Selamat datang di Bego Teknologi. Ini cukup spesial ya, yang lu bisa lihat Gary dong, di mana dan gua di mana gitu. Iya gitu. Jadi tuh kita nih ada perbedaan tempat nih by the way nih untuk teman-teman semua. Jadi gua pakai TWS nih, sekalian telepon. Jadi kita tuh kayak TV beneran lama-lama. Kayak TV beneran gitu. Jadi ya udahlah. Jadi kenapa beda tempat? Coba jelasin dong sebentar Di. Iya, jadi nih gua lagi diundang spesial sama Xiaomi buat experience, buat nyobain langsung pengalaman handphone barunya mereka yang mau rilis di Indonesia. Ini akhirnya Xiaomi punya kerjaan, Ger. Ini dia, Xiaomi 13T, bro. Iya, 13T kemarin kan itu flagshipnya nggak ada kan. Gone, hilang gitu. Kayak Xiaomi, apa kerjanya gitu kan. Akhirnya dia bisa merilis sebuah barang yang gue pastikan akan fenomenal dan calon gaib. Itu doang sih. Mantap banget, Ger. Ini bener-bener handphone yang mungkin salah satu handphone yang bisa dibilang di harganya itu terbaik, apalagi buat lo yang demen foto-foto. Wah, iya sih. Apalagi kan di sini dia pakai apa sih chipsetnya tadi di? Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultra. Oh iya. Yang mana dia yang ada peningkatan di bagian ISP-nya. Ya Xiaomi Imaging ya, apa itu, Ger? Ya kayak gitu deh. Xiaomi Imaging gitu, processing lah gitulah, gak ngerti lah. Pokoknya jadinya ini akan menjadi sangat menarik untuk kalian semua karena ada ultranya itu udah. Jadi dijanjikan sama Xiaomi ya, bukan sama kita ya. Jangan salah sangka kalian ya. Untuk punya kamera yang bagus gitu. Tapi apakah hasilnya akan menarik? Tunggu reviewnya. Ya, gitu. Nah, masalahnya nggak cuma dari si Imaging si Ultranya itu ya, tapi dia itu co-engineer bareng si Leica, bro. Ini yang menurut gue jadi salah satu faktor besar kenapa 13 itu wajib ditunggu. Karena pertama, tadi 8200 yang Ultra, pasti Imaging itu di bagian ISP ditingkatkan dari hardware SoC-nya. Ada si Leica juga, dan Leica-nya ini nggak sekedar kayak handphone yang pakai filter doang, tapi dia emang udah basis warna standar ya, itu udah ada campur tangan Leica-nya. Jadi ya lu bisa ngerasain handphone ini ya dengan hasil kamera yang biasa ada di handphone ratusan juta gitu. Yang pokoknya yang flagship punya lah, yang mungkin gila lah weh. Jujur aja, Ger, maksud gua di sini buat gua. Jadi sekali lagi, by the way, ini sebenarnya bukan flagship dia, 13T ya? Bukan. Flagshipnya ada, tapi kan nggak masuk Indo ya, nggak masuk Indo. Bukan flagship. Cuman ini, Ger, sumpah buat gua yang nggak bisa foto, Ger, ini bagus banget, Ger, sumpah, gua nggak bohong, Ger. Jadi jangan salah sangka dulu ya, kita nih bukan lagi hard selling untuk Xiaomi lu, karena kita diundang ke Malaysia, lu awas aja sampai ngomong gitu ya. Kita diundang sama Xiaomi untuk cobain doang, selesai, nggak ada jualin sama sekali. Kalau dia nyuruh kita jualin, berani dia bayar 10 miliar nih, taruh sini bannernya nih. Lagi-lagi, Xiaomi Indonesia, taruh sini, oren-oren gitu kan. Gak ada, bro, gak ada. Ya, jadi kita akan review sejujur-jujurnya soal Xiaomi 13T sih, itu doang sih. Gila sih. Kalau gue dibayar, pasti gue banyak postingan Xiaomi banyak, Ger. Waduh, sabar dulu. Enggak, maksud gue enggak. Wah, maksudnya gimana ya? Postingan yang hard selling, Ger, hard selling. Hard selling ya. Udahlah, pokoknya 13T wajib lu tunggu, dan lu yang semua ngomongin harganya katanya 8 juta, gue pastiin lu salah, bro. Jadi gini, ini mungkin berawal dari harga yang di Eropa itu sekitar start from berapa 10 juta tadi. Yang di mana kalau harga 10 juta sudah pasti menjadi bahan roastingan doang di Indonesia. Itu doang sih. Iyalah. Gak akan mungkin sih dia 10 juta sih. Apalagi kan 12T aja ya, lu bisa lihat ya 12T itu harganya berapa tahun lalu. Nah, sekarang harusnya gak bakalan jauh. Harusnya gitu. Gak bakal jauh. Ya kalau jauh kita siap-siap roasting aja. Iya, tunggu aja gitu lah, ya udahlah. Selain 13T, udahlah 13T mungkin bagus ya. Cuma ada lagi dia yang bagus gue lupa ngasih tahu, harusnya di awal dikasih tahu nih. Nih. Iya. S23 Plus ya. Ini barang udah di tangan kita sebenarnya. Yang udah di unboxing sama David Gadgetin ya. Jadi kita akan review di sekitaran mungkin bulan depan gitu. Jadi tungguin aja, stay tune aja. Jangan lupa buat subscribe, nyantek sih, itu doang sih. Terakhir gue cobain S23 Plus itu kayak plus minus lah, itu barang bagus tapi ada tapinya gitu. Iya gitulah pokoknya lah, ada panjang lah. Gue banyak banget topi ini kepala gue gitu. Tapi ya udah ya. Tapi masalahnya di Indonesia tuh panas nih. Indonesia tuh panas nih. Gue mau minum. Ini ada delay ya. Jadi tolong ya. Delay ini Pak Eko dikerjakan ya, karena biasa Indonesia Malaysia jauh, Pak. Iya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Ini adalah sponsor kita kali ini, yaitu botol saya.
botolnya Aldi ya. Ini jadi aku menyelamatkanku dari panasnya Jakarta, guys. Yang tadi aku cek tuh siang-siang, masa suhunya 50 derajat di jalan? Nah, ini adalah Corsical, pilihan anak-anak Jaksel sekitarnya. Nah, Betul. gitu. Kurang gaul lu kalau nggak pakai ini di Starbucks gitu ya. Pertama dari Samsung dulu, karena kita cepet aja ya, karena Aldi kan jauh gitu. Samsung S24 Ultra katanya akan memangkas 10 optical zoom-nya, yang dimana itu adalah jualan paling kenceng dia semenjak S21. Gila banget sih. Jadi ada kabar-kabar kabar duka menurut gua, karena Ice Universe berusaha untuk leak barang ini yang katanya 10 optical zoom-nya tuh kayak dipangkas demi keuntungan besar bosnya si Samsung. Gila banget. Waduh. Iya kan, maksud gue sih nggak tahu ini bener apa enggak ya. Toh, jadi pas gue cek lagi ternyata tweetnya udah dihapus gitu. Jadi ya kayak mungkin ini masih simpang siur nih, karena juga dilurusin sama media afiliatnya si Samsung yaitu Sam Mobile, katanya ini masih false alarm gitu. Jadi kayak ya masa sih lu percaya berita beginian gitu. Ya sebenarnya sih emang ada beberapa hal ya. Kalau misalkan Samsung sendiri meng-cut 10 kali 10 times zoom, sebenarnya masih ada kemungkinan bagusnya. Maksud gua bukan berarti zoomnya dia hilang, pasti ada yang diubah gitu. Ya mungkin Pasti ada yang jadi 15 kali, gua nggak tahu juga. Tapi kan menurut gua sangat kemunduran, apalagi udah bergenerasi ya, untuk si kamera Iya. super zoomnya ini hilang gitu. Jadi menurut gua kalaupun hilang, gue yakin pasti bakal ada yang baru. Tapi kalau misalkan diganti dan mau mengimprove kamera zoomnya ala-ala iPhone gitu ya, maksud gua meningkatkan di 3 kali dan juga 5 kalinya, wah, berarti tetap aja kalian yang udah Iya, yang udah hype nih, apa tuh iPhone cuma 5 kali? Ternyata Samsung keluar dengan 5 kali optical zoom gitu. Tapi itu juga ada katanya, jadi dia itu mau coba, bukan coba sih, lebih ke speknya kalau dilihat tuh hardware-nya agak mirip sama Xiaomi 13 Ultra yang di mana 50 megapiksel di optical zoom-nya 5 kali gitu sih. Jadi banyak lah pros on cons-nya gitu. ya gua nggak tahu lah, pokoknya lihat aja sih. Karena ya S24 series tuh sebentar lagi mau keluar ya, kabarnya tuh dimajuin kabarnya. Oh, kabar dimajuin ya, bukan Januari, Februari lagi ya? Bukan, karena ya iPhone udah cukup threat ya, iPhone 15 series ya. Tapi ya itulah, semoga tidak benar ya. Dan yang kedua adalah Realme dengan secara mengagetkan Indonesia tiba-tiba mengenalkan GT5 ke Indonesia nih. Jadi kemarin itu ada hands-on dari Realme Indonesia nih untuk kenalin katanya GT5-nya nih. Gokil banget, walaupun itu masih versi Cina ya. Ngapain si GT5 dibawa ke Indonesia tapi nggak dijual gitu loh. Itu yang gue bingung. Padahal belum lama kan kita bahas Realme tuh mau keluarin Narzo 60 X Itu apa S gitu. Kenapa tiba-tiba GT5 gitu loh? Iya kan, tidak masuk akal gitu. Dan teman kita ini, teman kita Sadapin Tekno udah coba unboxing di mana desainnya sih menurut gue lumayan ya. Jadi kayak simple banget dan 2 tone warna doang gitu, dan curve juga. Dan dia juga ada kayak LED di samping SoC-nya yang bikin kelihatannya emang jual performance banget gitu. Dan gue juga lagi-lagi juga sama gue kayak Aldi, gue tidak mengerti apa maksud dari Realme Indonesia yang masukin. Jadi katanya sih yang gue tadi chat orang Realme, katanya sih dia itu mau coba kenalin ininya aja di kayak teknologi kita udah segini loh, lebih ke flexing aja gitu. Apakah masuk? Ya sudah pasti tidak. Jadi kalau kalian bertanya apakah GT5 masuk? Tidak, jawabannya itu udah di-quote juga sama teman kita gitu ya, sama teman media kita dari mana nih tadi nih? Dari IDN Times itu ya. Tapi orang Realme yaitu Mbak Fafa, halo Ibunda Realme, dia bilang untuk memastikan kayak tahun depan itu akan ada GT6 di GT6 atau GT6 yang setara lah gitu. Oh, oke. Ini menarik. Tapi by the way, untuk GT5 ini, SoC-nya ini cepat aja ya. Ini GT5 tuh speknya tuh 8 Gen 2. 8 Gen 2. Dan dia punya chargeran 240 watt. Yang udah dites sama Om Diar itu sekitar 100% itu 12 menit doang ngecasnya. Gila banget sih. Ini mantep sih sebenarnya. Dan UFS 4, RAM-nya 24 GB, di storage 1 TB. Jadi ya sebenarnya ini kalau masuk ke Indonesia, ini bakal bantai-bantai seri 8 yang lain menurut gue. Cuman entah kenapa, mungkin karena birokrasi negara kita yang sangat bagus sekali, nah itu jadi tidak masuk nih GT5 gitu. Kalau harga gimana, Ger? Nih dari harganya juga ya, harganya kalau misalnya lu cek di Realme China
itu yang paling kecil di 256 itu sekitar 6,3 juta. Dan varian tertingginya itu di 24 GB sama 1 TB RAM itu sekitar 8,5 juta, yang dimana harganya sih harusnya ke Indonesia nggak jauh-jauh beda. Jadi menurut gua Realme ini sudah kemarin diomelin, makin diomelin lagi harusnya sih, karena dia memberikan harapan palsu gitu. Cuman ada harapan kecilnya, yaitu dia menjanjikan GT6 nih. Jadi teman-teman yang mungkin udah nabung-nabung dari sekarang bisa nih untuk tahun depan nyobain GT6. Katanya sih gitu ya, nggak tahu tahun depan gitu. Ya gue sih berharap penuh ya Realme itu bisa comeback. Masalahnya di tahun ini tuh dia cukup kasihan gitu ya untuk di tahun ini. Gue sampai gak enak ngomong kasihan, tapi emang nyatanya gitu loh. Maksudnya agak-agak naik turun lah barangnya gitu. Ditambah kayak Naruto pun masih nggak jelas sekarang, belum jelas. Jadi gue nggak tahu apa yang direncanakan ataupun evaluasi si Realme tahun ini tuh kayak gimana gitu. Kasihan aja gitu. Iya, gue masih belum tahu sih. Belum kebayang, cuma yang jelas sih ya udahlah, kayak Realme tuh tahun ini mungkin ngepur, tahun depan kayaknya sih dia bakal all in sih. Itu sih yang gue cium sih. Ya udahlah, langsung ke berita ketiga ya. Ini ada dari TikTok, di mana dia menjadi sepertinya beneran menjadi ancaman nih, karena kabarnya Indonesia sudah membuat regulasi soal TikTok, social commerce ini benar-benar mau dipisah jadi sosial media aja, tapi nggak jualan nih. Menurut lu gimana, Di? Pas kabar-kabar ini lumayan gong kalau kata gue sih. Ya, di sini juga pada ngomongin ya. Jadi memang ya, karena di sini udah ngomong tuh bukan yang kemarin Pak Menteri ya, tapi memang Pak Jokowinya gitu yang ngomong gitu. Ini bener kayak bisa juga bener-bener jadi yang thread itu beneran kejadian, lu dilarang sekarang TikTok Shop. TikTok Shop itu nggak bisa jualan. Tapi gue belum tahu. Soalnya gue lihat di sini pun kayak buka TikTok pun masih ada yang jualan. Maksud gue kapan itu diberlakukannya gue belum tahu. Tapi emang udah banyak ya Ger ya, teman-teman kita ya udah mulai posting sesuatu gitu. Jadi katanya nih Menteri Perdagangan ini tuh udah mulai neken nih untuk peraturan barunya. Ada 2 sebenarnya poinnya. Jadi 1, TikTok itu cuma bisa promosi aja. Jadi kayak kembali ke zamannya Instagram, kembali zamannya Facebook gitu ya. Kedua, dia itu harusnya dipisah sosial media sama e-commerce, karena katanya ada monopoli algoritma, dan biar data pribadinya nggak dipakai juga. Ini menarik nih, data pribadinya nggak dipakai juga, yang dimana gue sebenarnya agak masuk akal sih, karena lu jualan, lu kan ngasih alamat dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak ini sih pemberlakuan peraturan ini yang paling masuk di akal gue sih untuk saat ini gitu ya. Ya gue nggak tahu sih harusnya gimana, cuman pasti ini bakal jadi dampak yang besar juga. Apalagi nih kayak ya, penjual-penjual gitu kan, gue nggak tahu sih. Plus minus kalau misalnya kita lihat UMKM emang kasihan gitu ya. Jualannya habis sama ya pengguna TikTok. Tapi ketika TikToknya hilang, buat orang yang udah kerjanya utama itu di TikTok bakal hilang juga. Sebenarnya yang gue tungguin itu adalah solusinya gimana, solusi dari pemerintahnya. Kalau cuma larangan, ya bagus gitu. Tapi kan gue masih bingung kalau larangan TikTok sampai hilang, cuma untuk UMKM-nya ini belum jelas. Maksud gue gimana kelanjutannya? Ya gue masih nggak tahu nih, karena kan ya udah pasti kalau TikTok hilang, belum tentu orang-orang bakal balik kayak ke Tanah Abang, ke pasar-pasar UMKM biasa. Itu gue masih bingung gimana gambarannya Ger sebenarnya Ger. Iya itu doang sih. Jadi kayak lu tuh gue lihat sih di sini pemerintah untuk coba langsung cut langsung, kayak nggak punya solusi lain, langsung cut langsung, di mana TikTok Shop itu orang-orangnya juga pada makan dari TikTok gitu. Jadi kayak ya gitulah. Bahkan ini ada reaksi dari dua teman kita juga ya, dari Kocun sama Fernanda ya. Jadi kayak ini dua-duanya tuh bikin reaksi yang dimana lumayan menggemparkan sih. Kayak Kocun dia yang bilang gak setuju, ya jelas lah itu tempat ladang dia. Dan Fernanda Gunsan ini yang lu kalau mungkin tahu, dia ini kayak terkenal di TikTok, akhirnya masuk ke YouTube juga gitu, karena endingnya sama aja gitu. Kelebihan dari TikTok kan itu bisa jualan sama afiliat. Tapi ya udahlah, itu bukan urusan kita lah. Semoga apapun keputusannya, gue rasa kalian itu mungkin ada kreator TikTok, semoga tetap punya cara lain lah. Itu aja lah. Apapun terbaik lah gitu ya. Mending langsung yang terbaik juga di Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, gini ya. Ini dari langsung aja cepet ya. Boleh. Nih, dari yang pertama dari Udin. Udin ya. Kaum mendang-mending, maksudmu korban korupsi? Gue sih gak ngerti ya ini maksudnya si Udin ini. Kenapa tiba-tiba dari mendang-mending ke korupsi, bro? Kita ini by the way nggak bahas politik, konteksnya bro. Itu kayak urusan lain ya. Iya jauh banget ini dari mendang-mending nih. Tiba-tiba wah korupsi.
kagak nyambung gitu. Maksudnya gue ngelihat korelasinya tuh nggak ada gitu ke mendang-mending. Karena gue lihat juga brand HP nggak nyambung tuh sama pemerintah nih. Mohon maaf aja nih. Dia mau ngapain juga urusan perusahaan nih. Kagak ngaruh tuh pemerintah gitu. Di Udin ini mungkin ini kali lebih ke curhat aja kali. Dia mungkin adalah aktivis gitu ya. Bisa untuk jadi, bisa jadi. Atau kayak memang dia salah penangkapan aja, salah. Iya gitulah ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Itu langsung yang kedua juga nih, ada DBN Play Game. Nih, ini mantep nih, Di. Dia ngomong, kalau kenapa gue follow lu karena mencerdaskan, seru, kadang lucu, pokoknya jujur tetap review-review jadi orang-orang yang bener bego teknologi, merapat dapat pencerahan dari lu semua bang, gitu. Jadi katanya dia dapat pencerahan nih yang dari judul bego teknologi, katanya dapat pencerahan. Pertama, gue mau kasih klarifikasi ya. Kalau gue pribadi, gue tuh nggak nganggap gue pinter gitu. Dan Aldi juga, di sini kita masih belajar, jadi jangan telan mentah-mentah opini yang kita kasih gitu ya. Karena kan di sini kan lagi-lagi gue kasih tahu nih ya, bego teknologi itu konsepnya tuh sebenarnya nongkrong. Lu sebagai orang ketiga bisa komen, betul, kita sama Aldi ngobrol gitu. Dan gue pastiin semuanya bebas aja sih. Yang penting gak sarak lah gitu aja udah ya. Betul. Tapi lu setuju Di, kita mencerdaskan Di? Ya mencerdaskan sih enggak ya. Ya karena emang orang sukanya berantem gitu. Jadi mungkin mencerdaskan menurut mereka tuh seperti ini kali. Gua nggak tahu juga. Agak aneh sebenarnya. Gitu sih. Kalau kita mencerdaskan mungkin terima kasih kalau benar gitu ya. Cuman kayaknya sih kalau lu nganggap kita berdua itu mencerdaskan banget sih, kayaknya lu salah referensi aja. Emang kita ini ada sedikit untuk kasih edukatif tanda kutip ya. Maksudnya biar kalian tuh nggak sesat-sesat juga gitu doang sih sebenarnya. Gak ada niatan kita guruin orang tuh. Males. Ini renting kita aja nih. Coba-coba aja gitu ya. Langsung aja deh yang ketiga nih Di. Nah ini nih. Apakah akan goib seperti Poco F5? Itu HP yang ada di tangan lu tuh. Itu pertanyaannya. Menurut lu akan goib gak? Ini apakah goib? Kita tunggu harganya. Karena harga itu sangat menentukan. Kita boleh tebak-tebakan harga dong. Ini jujur aja gue masih nggak tahu harganya. Orang-orang tadi minta harga tuh bener nggak dikasih. Ya jadi gue boleh dong ngasih tahu harga tebak-tebakannya. Iya, boleh harganya. Cuma dari Aldi mungkin dulu. Dari lu kan? Dari Aldi dulu. Dari lu aja. Oh, dari gue. Lu kan yang belum. Dari yang gue harusnya tuh 7 juta. 7 juta tok gitu, nggak 7 juta kecil, nggak gede, tapi 7 juta pas atau 6.999 harga marketing. Itu menurut gua, segitu. Kalau menurut gua, ini dengan spesifikasi yang menarik gitu ya. Maksud gua, kamera bagus, chipsetnya bagus, terus desainnya bagus, IP68, 4 tahun update, 5 tahun software. Wah, ini gua sih jujur aja gua ikhlas kalau misalkan ini harganya 7,2, 7 juta kecil, tapi ini bakalan goib kalau di harga ya 6,9 ataupun 6,8. Bakalan goib. Iya. Sudah pasti goib. Pakai kayak lagi-lagi gue ingetin ya. Orang Indonesia itu sebenarnya kaya dan rela ngeluarin duit 6 juta untuk barang yang bagus. Itu. Iya. Itu dan ya, harus dipelajari sama brand-brand lain. Kalau mau goib belinya di kita kalau mau goib. Iya. Sebelum goib beli di kita. Kalau mau goib beli di kita ya, karena kita ngasih link maksudnya nggak palsu gitu, ya udahlah, atau di reviewer lain gitu, jadi biar aman aja gitu. Tapi kalau beli di kita lebih bagus. lumayan Pak, lumayan gitu. Kita aja mau keluar negeri harus dikasih dulu bayaran nih, gue bayarin deh, lu tiket lu kere kan gitu. Gitu. Ya udahlah, langsung aja tutup aja Di. Jadi ya udahlah ya. Thank you semuanya nih yang udah nonton ini. Kita spesial ngadain ini biar nggak telat ya, walaupun kita telat sehari ya. Ya, tapi setidaknya kita coba biar tetap update tentang berita di setiap minggunya, walaupun kita jauh gitu, nggak bareng gitu ya. Tapi sorry kalau misalnya ada technical difficulties, kayak kesalahan teknisnya. Yang penting informasi bisa nyampe ke kalian aja. Jadi, ya udahlah ya, mungkin aja lo bego teknologi kita di minggu kali ini, ya special edition, karena gue jauh aja dari Gary. Jadi, ya udah. Seperti biasa, di sini gue Aldi, tanpa ada kameramen maksud gue. Di seberang gua, di sisi lainnya ada Gary, dan di belakang kameranya Gary ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.